gitu. Dulu saya ngerasain sendiri ketika saya berjuang sendirian tuh berat banget gitu, dan saya gak ingin anak-anak ini dibiarkan untuk berjuang sendirian kayak gitu. Mereka harus berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya, tapi kita bisa bantu mereka menjembatani gitu, kayak supaya mereka bisa berjuang sampai akhir kayak gitu ya. Maza darsunal an? Apa maksud dari manjada wajada? Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, maka ia akan mencapai cita-citanya. Dalam sisi pendidikan, yaitu setelah saya lulus dari SMA, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah, itu sebenarnya sempat adanya rasa down di diri saya karena ya tadi dari sisi ekonomi. Tapi ya saya yakin bahwa kalau kita berusaha ada jalannya. Saya nggak kebayang gitu bahwa hidup akan membawa saya ke sini gitu. Tapi satu hal sih yang saya percaya gitu, bahwa pendidikan itu bisa jadi salah satu jalan gitu. Maza darsunal an? Maza? Bermalas-malasan dalam belajar, maka kita akan mendapatkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli. Pendidikan saya sekarang saya kuliah di Universitas Juanda, mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam di semester 8. Dan saya tinggal di Pondok Pesantren Al Asmaul Husna Bogor di Cimande. Saya berasal dari Provinsi Lampung, yaitu tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Atar. Alas filwaro katabtum? Sebelumnya saya bersekolah di Pondok Pesantren Al Mizan di Banten. Kemudian setelah lulus, saya diamanatkan untuk mengabdi di Pondok Pesantren Asmaul Husna. Nah, kemudian jadi kegiatan saya sehari-hari yaitu mengajar seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ada juga dari mungkin fikih, hadis, dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian dari lain, kalau di pesantren itu bukan hanya mengajar, tapi kegiatan 24 jam di pesantren selalu berjalan, dan kami sebagai gurunya itu sebagai pembimbing juga membimbing santri-santri untuk berkegiatan selama 24 jam. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Awal mulanya yaitu ada seorang dosen yang mengirimkan pesan di grup, siapa yang mau beasiswa silahkan chat saya. Kemudian saya chat, kemudian diberikan nomor Bu Heni, lalu melakukan seleksi dan wawancara. Setelah itu saya bergabung di sini. Kelebihannya yaitu saya dekat dari sini karena tinggal di pesantren. Kriteria yang membuat saya lolos untuk mendapatkan beasiswa dari Bu Heni ini, pertama karena saya pengajar di pondok pesantren dan dekat dari Yayasan Anak Petani Cerdas ini. Jadi sehingga jika memerlukan sesuatu yang dadakan, insya Allah bisa. Kemudian dari sisi perekonomian pun keluarga saya masih kurang.
Maza. Dari beasiswa ini saya mendapatkan kemudahan dalam membiayai pendidikan saya di kuliah dan bisa menggapai cita-cita saya yaitu sebagai seorang guru. Di dalam mahfuzat dikatakan orang yang bermalas-malasan, ya. Jadi orang yang bermalas-malasan akan mendapatkan penyesalan di bisa melakukan sesuatu dengan pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita di masa depan. Dan dari pendidikan pula kita bisa merubah keluarga kita yang mungkin dari sebelumnya kurang mampu menjadi mampu, menaikkan kasta keluarga. Nah tadi saya mohon maaf karena tadi agak kesulitan masuk ke linknya. Alhamdulillah tadi dibantu sama Mas Firingga, terima kasih banyak. Saya mau bertanya aja karena tadi nama saya Indi Sri Sundani, saya founder dari Gerakan Anak Petani Cerdas, dan saat ini kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Saya ibu dari 2 orang anak dan juga ibu dari lebih dari 12.000 anak petani cerdas yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Sama siapa? Tuh, siapa yang suka gosok gigi? Lala, oke. Lala giginya bagus kah? Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Lala mau jadi dokter? Iya, dari kecil kan saya punya cita-cita, saya pengen banget jadi guru gitu. Tapi kalau misalkan pengen jadi guru kan harus berkuliah gitu. Dengan kondisi keluarga saya terlahir di tengah keluarga yang memberi saya begitu banyak alasan untuk saya gagal gitu ya. Lulus saya sekolah, itu SMK waktu itu, saya langsung jadi TKI ke luar negeri melalui BLK. Waktu itu pilihannya saya ke Singapura atau ke Hong Kong. Tapi waktu itu meskipun saya berangkat jadi TKI, saya punya tekad nanti saya pulang harus jadi sarjana kayak gitu. Meskipun perjalanannya nggak mudah ya, dari mulai ternyata agensi BLK gitu ya yang tempat saya belajar dan berangkat itu memalsukan identitas saya digaji underpayment. Jadi saya tanda tangan kontraknya itu sekitar 3.000 sekian Hong Kong dolar gitu harusnya yang saya terima, tapi saya hanya menerima setengahnya saja gitu. Dan itu pun saya masih tidak mendapatkan hak saya seperti hak untuk libur setiap pekan, akhir pekan gitu, dan setiap tanggal merah kayak gitu. Jadi emang perjalanannya itu berdarah-darah lah ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu kayak karena pas libur saya suka ke perpustakaan gitu ya, di Hong Kong itu kan banyak banget perpustakaan gitu. Saya bisa akses gratis di sana, bisa baca buku gitu ya, bisa pakai komputer yang ada tersambung dengan internet. Dari sana saya cari tahu bagaimana hukum ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong. Saya bergabung gitu ya dengan organisasi-organisasi gitu yang memang aware, yang bisa membuka awareness saya di sana. Dan akhirnya jadi saya tahu bahwa apa yang dilakukan sama majikan saya itu tidak benar loh gitu. Jadi setelah saya selesai kontrak 2 tahun dengan majikan saya langsung pindah ke majikan yang baru. Dan alhamdulillah majikan yang baru ini support banget saya kuliah sampai akhirnya saya bisa kuliah S1 di sana di Saint Mary University, dan saya bisa lulus dengan cum laude seperti itu. A duluan baru sama Pak RT. Jadi ketika saya pulang kampung itu saya jadi jadi sarjana pertama gitu ya, yang anak buruh tani di kampung saya gitu. Jadi ketika saya pulang kampung, mungkin kalau orang lain dari luar negeri itu oleh-olehnya mungkin barang-barang branded, makanan segala macam. Kalau saya tuh oleh-olehnya dulu bawa lebih dari 3.000 buku gitu dari Hong Kong gitu. Terus saya bikin perpustakaan di rumah ibu saya. Jadi dulu saya ajak anak-anak sekitar untuk baca buku. Kita pengen bantu gitu, kayak pengen do something untuk anak-anak ini. Sederhananya kita kasih les gratis lah ya gitu. Udah deh tuh. Ya.
Jadi saya ketika ngelihat anak-anak buruh tani itu, saya seperti melihat saya waktu kecil kayak gitu. Saya pernah berada di posisi mereka kayak gitu. Makanya waktu itu kita kasih namanya Gerakan Anak Petani Cerdas, karena untuk membantu anak-anak petani, anak buruh tani gitu ya pada awalnya, meskipun pada perjalanannya jadi anak-anak TKI gitu ya. Jadi anak-anak dari keluarga marginal yang memang mereka punya keinginan tinggi, punya tekad kuat untuk meraih mimpi-mimpinya, yuk gabung gitu. Anak Petani Cerdas ini jadi wadah untuk mereka. Jadi Anak Petani Cerdas ini punya misi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kayak gitu saya percaya bahwa pendidikan itu bisa memutus mata rantai kemiskinan, karena saya sudah membuktikan itu gitu. Kalau NG itu dibaca gimana? Program unggulannya yang pertama adalah sekolah gratis ya. Sekolah gratis ini informal, jadi anak-anak belajar setiap akhir pekan, setiap pulang sekolah kayak gitu ya. Dan yang kita ajarkan itu lebih banyak ke life skill-nya anak-anak gitu. Terus skill mereka untuk berkomunikasi gitu. Jadi kita ajarin juga bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena banyak anak-anak di pelosok itu mereka kesulitan tuh kalau pakai bahasa Indonesia kayak gitu ya. Ada juga life skill seperti mendongeng. Terus ada juga beasiswa Anak Petani Cerdas. Jadi beasiswa Anak Petani Cerdas ini beasiswa dari mulai level SD sampai dengan universitas gitu. Jadi besarannya itu juga tergantung dengan kebutuhan anak-anak dan kemampuan donaturnya. Jadi donatur kita 80% dari luar negeri. Yang saya dapatkan dari Anak Petani Cerdas ini yang pertama yaitu beasiswa untuk melanjutkan saya di kuliah di Universitas Juanda. Kemudian yaitu pengalaman yang sangat berharga, yang mana kita bisa mengajarkan anak-anak di sekitar sini yang mungkin kurang mampu di hari Minggu, yaitu di Gerakan Anak Petani Cerdas. Sangat beruntung. Kalau saya merasa beruntung itu lebih dari sisi perekonomian, karena pada saat itu keluarga saya benar-benar lagi ekonominya di bawah seperti itu. Menurut saya Gerakan Anak Petani Cerdas ini sangat membantu sekali bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, bisa membantu anak-anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang diharapkan, bisa membantu mewujudkan cita-cita anak-anak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Sini, pegang dulu ya. Bentar. Ada anak-anak yang memang mereka secara akademis juga bagus gitu ya, cerdas, dia semangat belajarnya, ke sekolahnya juga rajin kayak gitu. Sedih banget kalau dia berakhir misalkan akhirnya menikah di usia dini gitu ya, terus hidupnya juga susah seperti orang tuanya. Jadi ini jadi mata rantai kemiskinan gitu di dalam keluarganya gitu. Tapi ketika kita kasih kesempatan mereka untuk belajar di sekolah Anak Petani Cerdas, kita kasih support dia untuk lanjutin ke sekolah yang lebih tinggi, kita bantu dengan support system, kita dampingin gitu ya. Kebetulan di Anak Petani Cerdas ini ketika dikasih beasiswa bukan sekedar kasih beasiswa udah aja gitu, kita juga punya support system. Contohnya misalkan ketika di kuliah misalkan ada kesulitan apa gitu, saya bisa dampingin gitu. Kak Fadli gimana sekarang? Sedang menyusun proposal. Baru proposal. Iya, Okay. soalnya terkendala dari dosen Bu. Dosennya, Iya. dosen pembimbingnya yang susah ini. Menurut saya dari setiap anak itu harus mempunyai yang namanya kesungguhan. Dalam menggapai cita-cita itu kita harus bersungguh-sungguh. Karena kalau misalkan kita tidak bersungguh-sungguh, maka cita-cita itu tidak akan tercapai. Jagain ya adik-adik yang kecil juga ya, bisa. Satu orang boleh ngambil 6 ya nanti ya. Pilihin aja yang udah besar-besar, oke? Yang belum habis botol minumnya boleh dimasukin ke kantongnya, yang udah habis dibuang ke tempat sampah. Terus kita juga ada belajar pertanian dan sebagainya gitu. Banyak banget disesuaikan dengan kebutuhannya anak-anak didik seperti itu. Nah, ambil, masukin ke tasnya. Udah, baris di sini yang udah. Jadi mereka dapat banyak benefit ketika panen juga, hasil panennya juga dibeli gitu ya, langsung dibagikan juga untuk keluarga mereka juga, untuk anak-anak mereka juga kayak gitu.
Menurut saya, sosok Ibu Heni itu adalah sosok seorang yang inspiratif, yang bisa menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik lagi. Apapun background keluarga kita, kalau kita berusaha giat dalam belajar, dalam menggapai cita-cita, pasti kita bisa mewujudkannya. Ibu Heni itu sosok orang yang sangat baik kepada siapapun, selalu menyemangati kita dalam belajar, dalam berkegiatan, dalam kuliah pun, ayo Kak selesain, ayo Kak selesain, seperti itu. Jadi pas awalnya ketika contohnya kami pindah nih ke rumah ini, waktu itu kami bilang nih ke warga, pas awalnya saya mengundang ibu-ibu nih pas pertama pindah ke sini, saya berharap ya mudah-mudahan ya ada sekitar 10-15 orang ibu aja udah alhamdulillah banget gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan gitu, yang datang lebih dari 50 orang, bahkan hampir 100 warga gitu yang datang ke sini pada antusias untuk datang gitu ke sini. Jadi data dari kayak kubi mimin di pasihan kupon ya. Ya lumayan, namun hilang ke mau kebagian mau kena. Kuncinya adalah komunikasi sih. Ketika kita datang ke satu kampung, kita komunikasi sama tokoh masyarakatnya dulu kayak gitu. Maju kayak cariin ya. Tapi jangan dititipin ke orang. Oh ya. Komunikasi ini sangat penting banget gitu ya. Bagaimana kita mengutarakan visi besar kita dengan cara yang paling sederhana supaya mereka juga paham kayak gitu. Ya, jadi wartosan. Tantangannya sih lebih pas di awal-awal gitu, ketika kita datang kayak mereka tuh mungkin bukan curiga ya, mungkin kayak mereka waspada aja gitu. Wah, ini apa namanya, orang mana nih, kalau kita kasih gratis dari mana nih dananya kayak gitu. Kelihatan kalau jauh. Kayak 100 tahun panas ya. Dan alhamdulillah akhirnya kepercayaan itu memang datang gitu, kayak didapat gitu dari warga sekitar kayak gitu. Abdi di sini di kebon ngasih ngoret, cukur rumput, melak kelapa, melak singkong, terus melak jagong. Abdi di kerja di damel di Ibu Eni 10 orang, nenek-nenek, aki-aki, kerja mesti kuat. Pak kerjanya buat beli beras, buat sekolahan anak. Abdi menang terdamel di Bu Eni, enggak banyak pekerjaan, tapi kami sakit enggak punya uang. Lebih murah mana? Mendingan nya nasi sian sadaya, pokoknya nasi sian nih cejarkeun we ambil seueur. Lumayan yang buruh ngoret kayak. Kita tahu sendiri gitu ya, salah satunya di Bogor itu alih fungsi lahan yang tadinya lahan pertanian produktif, terus akhirnya dijual sama warga kampung, dijual akhirnya jadi villa, terus jadi ruko, perkantoran dan lain sebagainya gitu, jadi perumahan bahkan gitu. Jadi si buruh-buruh tani yang tadinya kerja di lahan itu kan kehilangan pekerjaannya gitu. Nah akhirnya kita membuat satu konsep namanya kebun komunitas. Jadi kita beli lahannya, lahan ini milik kita, terus akhirnya lahan ini diwakafkan sama kita untuk
memberdayakan petani-petani sekitar. Jadi petani yang udah lansia, mereka masih tetap bisa bekerja gitu ya di lahan-lahan ini. Nah, mereka setiap bekerja ini kan jadi dapat upah, mereka jadi bisa bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagiin coklatnya. Ambil hijau yang udah dapat udah ke sana awas jatuh. Abdi senang gawe damel di Bu Eni. Orangnya Ibu Eni udah ngasih sarung, udah ngasih beras, udah ngasih pekerjaan. Tapi Ibu Eni orangnya bagus. Satu-satu teh. Halo. Memang dari sisi kecepatan mungkin kalau yang sama anak yang lebih muda gitu ya, buruh tani yang lebih muda itu mungkin cukup dikerjakan 1 hari, tapi sama yang aki-aki yang udah tua itu kadang 2 hari gitu baru selesai, kadang 3 hari. Tapi kan di sini kita ada unsur pemberdayaan kayak gitu ya, kita ingin memberdayakan mereka. Kalau mereka bisa mandiri, bisa berdaya gitu ya, bisa lebih terhormat gitu, memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kenapa enggak gitu, kita bisa pilih jalan ini. Saya percaya bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu untuk berhasil, mewujudkan mimpi-mimpinya, untuk sukses, untuk bahagia gitu ya. Tapi apapun kondisinya ketika kita mau berjuang, kita sudah punya tujuan, sudah punya cita-cita dan kita mau berjuang untuk mewujudkannya, kita pasti bisa kok kayak gitu. Selama saya masih berada di Cimande, yaitu dekat dengan Gerakan Anak Petani Cerdas, insya Allah saya selalu membantu di Gerakan Anak Petani Cerdas ini. Harapan saya untuk Bu Heni, semoga selalu diberikan kesehatan kepada Bu Heni serta keluarga dan selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan dalam rezeki dan bisa meningkatkan Gerakan Anak Petani Cerdas ini. Ketika saya melihat ke belakang gitu, saya berterima kasih gitu sama diri sendiri karena sudah mengambil keputusan yang benar gitu di masa lalu gitu, meskipun keputusan itu begitu. Thank you.